dua komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini diperiksa Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku ditanyai soal dugaan pemerasan dan foto Firly dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Diperiksa selama 1,5 jam, Alexander Marwata mengaku tak tahu menau soal dugaan pemerasan Firly, juga soal fotonya bersama Syahrul Yassin Limpo. Alex justru mengungkap bahwa laporan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian sudah masuk KPK sejak Februari 2020, namun baru ditindaklanjuti setahun berikutnya dan proses penyelidikannya tidak diinformasikan ke pimpinan. Tetapi penetapan tersangka Syahrul Yassin Limpo bukan berasal dari laporan tersebut, melainkan dari laporan aduan masyarakat lainnya. Marwata bilang jika satu pimpinan Mbalelo tak mungkin menghentikan proses pengusutan perkara. Pimpinan itu kan 5, kolektif kolegial, ya kan seperti itu. Kalau misalnya ada satu pimpinan yang Mbalelo, yakinlah itu tidak akan menghentikan proses, kan begitu. 2 pimpinan itu juga tidak akan menghentikan proses, masih ada 3. Kalau voting masih menang. Kan gitu. Jadi kalau ingin mempengaruhi perkara di KPK, suap yang 5 pejabat, ya, gitu kan? Atau paling enggak 3 lah, kan menang kan? Jadi kalau suap 1 doang nggak mungkin, Pak ya? Nggak mungkin. Gitu. Selain Alexander Marwata, hari ini Dewan Pengawas KPK memeriksa Johanis Tanak terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya Firly mengakui dirinya bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo pada Maret 2022. Namun Firly mengklaim pertemuan itu terjadi sebelum Syahrul menjadi pihak terkait perkara di KPK. Kalau Pak Firly kemana, Pak? Katanya kan nggak datang hari ini, Pak. Ya nanti saja. Pemanggilan dalam waktu dekat untuk Pak Firly, Bu? Ya, kita berharap sih bisa lebih cepat. Tapi kalau Pak Firly-nya nggak hadir kan kita juga nggak bisa meriksakan. Untuk alasannya kemarin belum detail ya, Bu, dari Pak Firly apa aja, Bu? Kenapa mundur sampai tanggal 8? Kami tidak tahu alasan pengundurannya ya. Nanti ditanyakan aja ke yang bersangkutan. Ketua KPK Firly Bahuri sebelumnya sudah dipanggil Dewan Pengawas KPK pada 27 Oktober lalu untuk dimintai keterangan. Namun Firly meminta jadwal pemeriksaannya ditunda hingga setelah 8 November tanpa alasan yang jelas. Firly malah muncul dalam turnamen badminton Kasat Cup melawan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman pada 29 Oktober kemarin. Untuk mengetahui perkembangan terkini pengusutan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri oleh Dewan Pengawas KPK, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Triksi Valencia di Gedung KPK Jakarta. Triksi, apa saja yang digali Dewan Pengawas KPK dari Wakil Ketua KPK Johanis Tanak? Apakah juga digali terkait perbedaan pendapat pimpinan KPK soal penetapan tersangka Syahrul? Triksi. Ya, Cynthia, terkait dengan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK yang lain, dalam hal ini adalah Johanis Tanak. Sebelumnya akan kami sampaikan bahwa dari Dewan Pengawas menyampaikan sudah selesai pemeriksaan terhadap Johanis Tanak ini sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia bagian Barat. Akan tetapi kami awak media yang memang sudah menunggu sejak tadi pagi di tempat ini sama sekali tidak melihat baik dari Johanis Tanak masuk ke dalam untuk memenuhi panggilan untuk klarifikasi maupun juga memberikan keterangan terhadap Dewan Pengawas, maupun juga seusai dari memberikan klarifikasi. Lalu kami menjaga di beberapa pintu memang tidak terlihat adanya Johanis Tanak yang keluar dari gedung KPK ini untuk kemudian bisa menyampaikan statement ihwal apa saja yang digali dari pemeriksaan ataupun juga klarifikasi bersama dengan Dewan Pengawas. Namun Cynthia, yang bisa kami sampaikan adalah bagaimana apa yang disampaikan oleh Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK yang pada hari ini juga memberikan klarifikasi terhadap
ihwal dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Yakni tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama adalah terkait dengan pemerasan yang menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui terkait dengan peristiwa tersebut. Lalu ada lagi hal yang ditanyai atau didalami adalah terkait dengan pertemuan antara pimpinan KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam hal ini memang dijelaskan ataupun digali terkait dengan mekanisme proses penanganan kasus yang ada di KPK, baik dari pengaduan, penindakan, hingga pengawasan serta kontrol dari pimpinan KPK itu sendiri. Tadi dalam pernyataannya, Alexander Marwata ini menyampaikan bagaimana kasus ataupun juga laporan dari masyarakat ini sudah masuk dari tahun 2020. Namun memang baru masuk ke dalam penelaahan ataupun juga pengumpulan informasi pada tahun 2021. Lalu berlanjut lagi pada tahun 2022 ini terkait dengan kenaikan kasus, prosesnya menjadi penyelidikan. Dan barulah pada tahun 2023 KPK membuka penyelidikan kembali pada pada Januari 2023 hingga kemudian penyidikan pada September 2023. Memang kalau melihat bagaimana timelinenya tadi yang juga diceritakan oleh Alexander Marwata, kalau kita mengacu dari pernyataan Firly Bahuri terhadap pertemuan keduanya dalam dokumentasi foto, dikatakan pertemuan itu terjadi pada Maret 2022. Akan tapi kalau tadi disampaikan oleh Alexander Marwata bahwa memang ternyata sudah ada laporan dari tahun 2020. Nah, ini juga disampaikan bahwa sebenarnya semua laporan yang masuk kepada KPK tidak serta-merta langsung disampaikan kepada pimpinan KPK. Itu tadi setidaknya yang kami garis bawahi dari pernyataan yang disampaikan oleh Alexander Marwata. Pimpinan KPK baru menerima laporan ataupun juga mengerti terkait dengan laporan-laporan yang sedang didalami oleh penyidik KPK ini setelah masuk ke beberapa tahap, seperti misalnya sudah ditemukan alat bukti ataupun juga sudah bisa menetapkan tersangka maupun juga ketika sudah bisa dilakukan gelar perkara. Inilah baru diketahui oleh pimpinan KPK terkait dengan laporan-laporan yang masuk ataupun juga laporan yang sedang diproses oleh pimpinan KPK. Itu setidaknya yang disampaikan oleh Alexander Marwata usai dari pemeriksaan ataupun juga klarifikasi di Dewas. Cynthia. Baik, terima kasih Triksi Valencia melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.